di galaksi lain, alam semesta lain itu sebenarnya masih ada juga makhluk hidup yang lain. Pastinya disesuaikan dengan kondisi ruang angkasa yang sedemikian rupa ya. Tujuan manusia diciptain kurang lengkap aja sih. Kita pelengkap atau adalah kita tokoh utama di dunia ini? Halo, perkenalkan kami dari Sastra Jepang. Nama saya Nila Maharani dengan NPM 18 06 10 20 00 14. Dan perkenalkan, nama saya Deni Ratu Fitra dengan NPM 1806 10 22 0097. Kenalkan, aku Mesia Aprisa Putri dengan PM 1806 1022 0104. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu atau setidaknya membuat teman-teman semua juga ikut berpikir. Kalian pernah nggak kepikiran kayak kenapa sih Tuhan tuh nyiptain manusia di dunia ini? Kalau aku sih mikirnya kayak karena kan Tuhan tuh nyiptain alam semesta ya, kayak planet-planet gitu. Jadi kita tuh kayak pelengkapnya nggak sih? Jadi biar ada sesuatu yang bekerja di alam semesta itu sendiri gitu kan. Jadi diciptakanlah manusia gitu. Tapi menurut kamu kalau dengan adanya manusia atau tidak adanya manusia berpengaruh penting nggak di kehidupan ini? Berpengaruh nggak sih? Berpengaruh kali ya. Berpengaruh kali ya. Kita nggak tahu. Mungkin kayaknya berpengaruh. Tapi benar, soalnya tadi kan kata kamu kalau misalkan nggak ada manusia itu kayak sebagai pelengkap lah biar ada sesuatu yang bekerja. Karena kan memang manusia itu diciptain punya akal ya. Memang semua makhluk hidup itu diciptain punya otak tapi nggak punya akal, ya nggak sih? Iya, nggak semuanya bisa ini. Iya, nggak semuanya bisa berpikir ya. Oh, iya. Tapi kalian pernah kepikiran nggak gimana kalau misalnya Tuhan tuh nggak nyiptain kita? Kayaknya mungkin bumi bakal ada, tapi kayak alam-alamnya masih tetap ada. Cuma lebih ini nggak sih, kayak lebih terawat gitu kan, karena manusia kan yang menciptakan kayak kerusakan alam tuh rata-rata kayak banyak yang buang sampah lah gitu kan. Jadi kayak Berarti ada plus minusnya. ada buat plus manusia. minusnya mungkin ya. Tapi kalau gitu ngapain kita diciptain ya? Tapi kalau aku plusnya juga kenapa manusia diciptain tuh kayak ya nanti si bumi tuh nggak cuman gitu-gitu aja, ngerti nggak Iya, sih? bener-bener. Dia tuh bakal berkembang, terus juga nemuin hal-hal baru. Jadi kan gimana ya, alam semesta tuh ternyata nggak kayak gitu doang gitu loh. Bener sih, bahkan kayak ada kemajuan globalisasi juga kan. Terus juga dari binatang misalkan nih, kalau misalnya manusia tidak diciptain tapi binatang diciptain, kayak tetap aja sih bakal beda gitu. Tapi kayak kepikiran gak sih kalau di akhir manusia udah nggak ada semua, bumi ini bakal tetap ada apa enggak? Apa dulu nih bikin nggak adanya? Kalau misalnya ternyata dari meteor kayaknya nggak akan ada deh. Bumi bakal beneran hancur gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya ternyata si penyebab dari manusianya hilang itu karena manusia sendiri, kayaknya si bumi itu bakal tetap ada. Tapi emang tidak terawat dan tapi itu juga jadi bikin si alam tuh lebih lebih asri. Iya, Karena kan nggak akan ada globalisasi yang kayak beneran kayak dari asap dan gitu kan, itu semua dari manusia kan. Jadi ada plus minusnya lagi sendiri gitu. Nah, kenapa sih manusia nggak ditempatin di Mars misalkan? Di Mars mungkin karena bumi itu satu-satunya Tempat, sekarang ya iya. satu-satunya tempat yang bisa ditinggalin, karena kan ada air kebutuhan kita, terus ada udara juga. Oksigennya juga beda nanti kalau planet lain tuh. Tapi mungkin kita diciptain di bumi ini karena kita udah menyesuaikan sama kondisi bumi. Ya gimana kalau misalnya kita memang dari awal diciptain menyesuaikan dengan kondisi Mars misalnya? Mars gravitasinya kalau nggak salah tuh lumayan ini kan. Jadi kita bisa aja kalau misalnya emang iya di Mars itu bisa ditinggalin, cuman kan tetap aja gravitasinya tidak mumpuni untuk kita tinggali gitu. Karena kan biasanya emang tiap planet juga kan punya gravitasi beda-beda masing-masing gitu kan. Cuman kalian kepikiran nggak sih kalau misalnya ternyata di galaksi lain, alam semesta lain itu sebenarnya masih ada juga makhluk hidup yang lain. Tapi ini kalau di pikiran aku mungkin ada, tapi dia berbeda dengan manusia dong. Pastinya disesuaikan dengan kondisi ruang angkasa yang sedemikian rupa ya.
kalau kita kan sudah dibentuk gitu dengan manusia menghirup oksigen, minum air, makan, pokoknya kayak gitu. Tapi mungkin makhluk hidup yang berada di planet lain itu dia nggak makan misalkan, dia cuma lihat bintang kenyang misalkan, bisa kan kayak gitu bisa, ya. bisa. Nah gitu. Berarti ada kemungkinan kalau misalnya ternyata ada makhluk hidup lain di luar angkasa. Ya. Tapi kan dulu katanya manusia itu diciptain pas pertama kali kan mereka nggak ini ya, mereka tuh nggak menggunakan pakaian lah. Berarti bener dong kalau manusia itu sebenarnya pinter-pinter ya, pinter-pinter ya. Soalnya kan sekarang kita udah mengenal pakaian kayak gitu. Teknologi. Zaman dulu mereka pakai daun apa bener-bener panjang bulat ya? Kayaknya sebelum banget ada yang itu kayaknya telanjang bulat. Oh, tidak. Tapi karena mungkin ternyata misalkan kalau telanjang bulat nanti malamnya kedinginan atau kayak gimana, jadi mereka mencoba untuk bikin sesuatu yang menutupi benar mereka. Kepikirannya tuh jadinya gini dong kalau kayak gitu. Tujuan manusia diciptain tadi untuk keseimbangan. Terus berarti kalau manusia nggak diciptain, dunia nggak seimbang. Lebih ke kayak gimana ya? Kurang lengkap aja. Iya nggak sih? Tapi kalau misal memang dari awal tuh Tuhan kayak udahlah nggak usah ada manusia, nggak ada manusia juga lengkap, gimana ya? Ini kan kita berpikir kayak pelengkap tuh karena kita sudah hidup di dunia ini kan. Kalau seandainya kita nggak hidup di dunia ini, kita nggak berpikir kalau kita tuh adalah pelengkap. Atau kita pelengkap atau adalah kita tokoh utama di dunia ini. Seandainya kita tidak diciptakan, seandainya kucing yang punya otak, kita yang punya pikiran, kita kayaknya nggak akan diciptain deh. Iya, kayaknya kita nggak akan diciptain, kita yang jadi kucing. Kita jadi kucing terus kita ngamen kayak kucing bisa kerja, kucing bisa berpikir. Iya, tapi aku juga kepikiran gitu deh, kenapa enggak binatang yang jadi kita? Iya kan, terus kita jadi binatang aja kayak kita ngeliatin mereka bekerja gitu. Kenapa manusia yang Iya sih, itu sih masih jadi pertanyaan. Kenapa sih Tuhan tuh kayak memilih kita gitu untuk menjadi manusia? Kenapa enggak? Atau enggak kenapa kita enggak berbarengan gitu? Binatang sama manusia tuh sama-sama. Tapi kalau kayak gitu malah jauh lebih beresiko nggak sih buat dunia? Kayaknya Tapi karena bentukan binatang nggak memungkinkan untuk kerja nggak sih? gini ya soalnya. Kayak pendek. Maaf ya, bukan ya. No offense. No offense binatang. Terus juga mereka kayak kaki tangan tuh dua-duanya kayak gini ya. Mungkin ada beberapa yang kayak gini kan tangannya. Gimana monyet ya? Nah, gimana kalau misalnya tiba-tiba aku pernah nonton tentang kalau monyet berevolusi dan dia tuh punya otak. Nah, karena kan monyet tuh sebenarnya pinter kan? Iya, primata Bahkan, yang kan? pintar ya. Termasuk yang katanya tuh paling mirip sama kita tuh monyet kan sebenarnya. Bener-bener. Nah, gimana kalau misalnya ternyata makin lama monyet itu berevolusi? Karena manusia sendiri kan berevolusi, banyak binatang yang berevolusi kan. Jadi gimana kalau misalnya tiba-tiba monyet itu berevolusi yang bisa menyerupai manusia? Kalian percaya kalau manusia itu asal muasalnya dari monyet? Jujur aku nggak mau percaya. Tapi aku pernah ngeliat di buku. Kita awalnya bentukannya emang mirip. Karena emang katanya Dan kan berevolusi lama-lama ya makin iya, beragam. karena bentuk katanya wajahnya dulu gitu. tuh kita tuh sangat berbulu kan, karena emang menyesuaikan dengan temperatur bumi sendiri. Dulu tuh masih malah lebih ke dingin nggak sih? Dingin. Iya ya. Nah, Karena kan iya. kan pohon-pohon Iya, lebih lebih banyak gitu. Karena sekarang makin panas, terus berevolusi banyak bangunan, terus juga asap-asap dari yang kayak kendaraan dan sebagainya. Itu katanya berevolusi manusia tuh makin gak ada bulunya. makin gak ada bulunya. Tapi beda nggak sih maksudnya monyet sama manusia tuh sama tapi beda gitu ngerti nggak sih? Tapi sejujurnya aku tidak ingin mempercayai bahwa kita tuh berasal dari monyet. Aku nggak ingin mempercayai itu. Gini nih jadinya, kan manusia kalau sakit disembuhin juga sama manusia. Terus kalau misalkan manusia terakhir yang hidup di bumi ini sakit, siapa yang mau nyembuhin dia? Ya wassalam itu mah.